Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview alat-alat apa aja yang ada di bengkel. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, alat-alat yang paling dibutuhkan ketika kita membuka usaha bengkel ya, khususnya bengkel sepeda motor. Yang pertama saya akan mereview alat dan fungsi dari alat tersebut serta jam terbang itu yang sangat pengaruh oleh pembukaan bengkel, usaha bengkel. Wajib yang ada ketika kita buka bengkel itu wajib ada alat yang ini. Yang pertama itu yang paling umum digunakan. Yang pertama itu perobengan. Entah obeng min, obeng plus, pasti ini jam terbangnya lebih tinggi dan wajib ada untuk di setiap bengkel. Dan yang kedua itu tang, segala macam tang, ada 4 macam tang yang seharusnya ada, tapi di situ ada yang di dalam kardus yang tang snap-drainnya. Ini sementara ada 3. Ini ya. Ini namanya tang kombinasi. Ini kegunaannya sangat penting sekali ya dalam perbengkelan motor. Fungsinya itu harus ada dalam bengkel ya. Itu harus mempunyai tang kombinasi karena fungsi yang sangat banyak ya. Ini harus ada dalam pembukaan usaha bengkel. Yang kedua, tang potong. Ini fungsinya untuk memotong kabel atau kawat-kawat ya. Ini sangat enak sekali buat motong-motong. Yang sering saya gunakan ketika saya memperbaiki sistem kelistrikan itu, kalau tidak ada ini kayaknya saya tidak mungkin untuk bisa mengerjakannya ya. Lebay dikit nggak apa-apa lah. Selanjutnya ini namanya tang lancip atau bahasa bengkelnya tang buaya. Bukan ya, ini namanya tang lancip ya. Kalau tang buaya beda lagi. Nanti coba saya cariin tang buaya, kayaknya ada saya punya, cuma tadi saya kumpulin belum ketemu ya. So nanti coba saya cariin lagi. Lanjut, alat yang harus ada ketika kita buka bengkel yaitu yang selanjutnya ini yang penting. Ini namanya alat kunci T. Itu harus ada. Yang paling kecil itu ukurannya 8 mili ya, sampai 14 mili. Ini harus wajib ada ya tang kunci T ini, karena jam terbangnya itu setiap kita servis pasti menggunakan alat ini. Nggak metik, nggak bebek, semuanya menggunakan alat ini. Lanjut, kita ke kunci L ya. Di sini saya punya kunci L bintang sama L biasa ya. Ini satu paket sama L bintang. Ini yang sering digunakan itu kunci L bintang ya, itu ukuran 25 sampai ukuran 40. Kalau motor Honda itu yang sering dipakai ya, yang saya ingat itu kunci L bintang 25 sama L bintang 40, itu yang sering dipakai pada motor Honda. Kalau kunci L nya itu biasanya kunci L5 sama kunci L50.
ini saya beli satu paket ini ya, tapi ada yang saya spesialkan. Jadi kunci L bintang 25 sama L bintang 40 ya. Ini sangat spesial, mereknya juga saya pilihkan yang sangat bagus ya, Tekiro standar bengkel Tekiro itu harganya lumayan. Ini yang harus wajib ada karena kegunaannya dalam menservis Honda itu sangat banyak jam terbangnya. Selanjutnya ini kunci L bintang 50 juga saya spesialkan, tidak beli paketan alias beli satu bijinya aja ya, mengingat harganya yang lumayan mahal, jadi saya belinya yang perlu-perlu aja. Terus selanjutnya ini namanya bukan kunci L, tapi ini untuk penyetelan katup ya. Ini gunanya untuk menyetel katup motor sama ini. Namanya ini filler kick. Filler kick itu fungsinya untuk mengukur celah busi, mengukur celah katup, mengukur kerenggangan celah piston ya. Ini saya spesialkan beli yang orinya, maksudnya yang bagusnya itu merek Tekiro ya, itu udah standar bengkel. Dan selanjutnya kita ke ini ya, ke kunci yang sering digunakan, yaitu pertama kunci ring. Ini setiap bengkel harus mempunyai kunci ring yang wajib ada. Yang paling kecil itu kunci ringnya itu sekitar 7 milian ya, 7 mili paling kecil sampai 24 mili yang paling besar. Itu setiap bengkel harus wajib punya kunci ring ini, karena mengingat kegunaannya yang sangat dibutuhkan ya dalam dunia otomotif atau dunia servis motor. Selanjutnya kita singkirkan aja ya biar kelihatan luas. Selanjutnya itu kunci pas. Saya beli yang paling kecil sama yang paling besar ini. Sini biar jelas. Ini kunci pas yang paling besar, yang paling kecil itu ukurannya berapa ya? Ini 6 mili, dan yang paling besar itu sekitar 22 mili. Ini biasanya untuk membuka mur baut yang sempit, tidak bisa pakai kunci kunci ring ataupun kunci shock. Ini bisa menggunakan kunci ini, kunci pas. Kita singkirkan dulu biar enak pelatnya. Selanjutnya bentar, diturunin aja dulu biar lebih jelas. Selanjutnya ini ya, kunci tiga roda apa ya ini namanya. Ini juga perlu untuk membuka baut knalpot ya yang di bawah. Jadi ini enggak terlalu panjang, enak buka baut knalpot. Ini ukurannya sekitar dari mulai 8
kelihatannya 8, 10, 12. Yang biasa dipakai ini baut 10 ya, itu baut knalpot. Ini enak buka baut knalpot. Selanjutnya kita buka gunting. Ini juga perlu gunting di dunia perbengkelannya. Gunting ini bisa menggunting kertas, ya pasti bisa karena tajam. Terus bisa menggunting seng, itu juga banyak ya. Misalnya ada baut-baut yang dol biasanya kan diganjel pakai seng. Nah, sengnya itu bisa digunting pakai gunting ini. Saya beli di Shopee. Ini sangat murah ya, harganya sekitar 12 ribuan. Selanjutnya nih yang kunci pas ring, ini juga harus ada ya, kunci pas ring. Jadi kunci pas ring ini yang paling besar itu 22 mm. Bukan ya, 22 mili. Dan yang paling kecil itu 8 mili. Yang paling kecil itu 8 mili biasanya buat membuka ini baut yang di ini starter ya, starter. Itu biasanya pakai ini baut 8 mili. Ini enak karena sesuai pegangannya ya. Maksudnya ini enak aja lah kalau buat pakai ini. Beda sama yang sokal-sokan. Buat pegangan starter itu ya, itu udah gagangnya panjang, biasanya ribet. Mending pakai yang ini, yang kecil. Dan yang dua itu yang paling besar 22. Ini enak buat nyetel rantai ya. Biasanya kan bautnya yang ini, yang kunci ring ya, kunci ring pas itu baut untuk roda. Itu enak juga buat buka bautnya. Dan setiap bengkel harus punya kunci pas ring ini. Namanya kunci kombinasi juga ya. Lanjut yang paling legend, yang paling harus ada, itu kunci Inggris ya. Ini saya spesialkan belinya yang lumayan mahal, Takiro. Itu udah standar buat perbengkelan. Jadi ini pasti awet karena saya tidak meragukan lagi dari merek Takiro. Pasti awet. Harganya juga lumayan ya. Karena ada lagi yang lebih mahal lagi dari Takiro, biasanya dari Jepang. Itu kunci Jepang itu yang paling mahal. Bahkan satu bijinya nyampe sekitar ada yang 200 satu biji. Padahal satu biji ini kunci yang maraknya dari Jepang itu nyampe 200, 300, 400. Padahal segini doang, besarnya segini. Tapi tidak tahu kenapa ya harganya bisa melambung tinggi. Itu karena kualitas yang pertama. Selanjutnya kita buka ke ini alat bantu ya, alat bantu tracker magnet puli. Jadi ini fungsinya untuk membuka magnet ya, yang biasanya digunakan misalnya ganti kopling atau ganti rantai keteng, ini bisa digunakan. Sama ini kunci mahkota. Ini biasanya digunakan di motor Yamaha, kopling Yamaha Jupiter Z. Dan yang sering digunakan ya, ini kunci mahkota. Selanjutnya kita ke review ke ini tambal ban ya. Ini saya beli di Shopee, mungil, belum saya pakai. Ini belinya satu paket, ada cungkilan ban, ada ini namanya apa ya, pentil buat nyopot pentil. Dan ini
pakainya listrik ya, nggak pakai ini apa yang dibakar-bakar itu, karena itu sangat berbahaya ketika di bengkel banyak bahan bakar yang mudah terbakar. Misalnya pakai bahan bakar kayak yang udah nggak pakai listrik, itu menurut saya itu resikonya besar. Jadi saya lebih milih yang pakai listrik. Jadi sistemnya kayak ini ya, kompor listrik, cuman ini kerjanya lebih cepat. Kalau pakai yang manual kan yang itu, yang satunya itu biasanya nyampe 10 menit atau nyampe ini dingin. Kalau ini hanya butuh waktu maksimal 2 menit, harus 2 menit ke bawah itu harus dicabut stop kontaknya, terus kita coba. Keunggulan ini itu lebih cepat, yang penting itu keunggulannya. Selanjutnya kita punya tracker ini ya, ini fungsinya buat mengepres ketika kita buka ban luar ya, yang misalnya biasanya yang susah itu tubeless. Jadi itu kalau tidak pakai alat ini pasti memakan tenaga yang besar. Ini saya beli di Shopee juga ya, harganya sekitar 50 ribuan. Lanjut, ini namanya tracker buat nyopot itu ring snap-ringnya dari shockbreaker ya, biasanya Honda itu pakainya ini buat nekannya ya. Kalau nggak pakai ini bisa susah, terus juga berbahaya ketika kita dicolokin pakai open ya, itu bisa meleset kena paha, biasanya kayak gitu yang sudah terjadi. Jadi saya belikan ini untuk safety-nya, terus juga untuk menghemat waktu, lebih cepat pekerjaannya pakai ini. Selanjutnya kita bongkar yang di dalam dus. Di sini capek ini. Di sini saya punya kunci apa ya? Kunci obeng ketrok. Ini juga harus punya ya ketika kita buat bengkel. Ini bagus untuk banyak ini ya, banyak kegunaannya. Lanjut, ini pasti udah pada tahu, kalau orang udah pada bengkel pasti yang dibeliin kunci obeng ketrok. Selanjutnya kita buka yang di sini. Apa ini? Oh, balik kunci shock. Jadi saya di sini punya kunci shock buat membantu ketika kita susah melepas baut yang keras. Yang pertama yang paling kecil itu kunci shock 8 ya. Ini kunci shock 8 ini, sampai yang paling besar kunci shock 24. Ini juga penting untuk ketika membuka baut dari motor-motor yang lama. Ini juga perlu. Selanjutnya kita buka yang ada di sini, yang di box. Ada apa aja ini? Woi, rupanya ada tracker CVT. Ini bukan menahan ini ya, di polis CVT-nya. Dan ini untuk membuka baut CVT belakang atau yang di puli belakangnya ya, ini untuk membukanya. Sama ini ada lagi kayaknya, oh ini yang namanya tracker 3 jari ya. Ini bisa digunakan untuk menarik ya, tracker untuk menarik ketika ada yang macet itu, atau membuka bearing juga bisa ini. Selanjutnya kita buka yang ini, tang snap ring yang saya ceritakan gitu. Ini juga penting
wajib ada di setiap ada ini ya. Ini satu pasang, ini untuk memasang snap ring, dan ini untuk membuka snap ring. Ini tang biasa, tang capit buat mengikat atau membendret. Udah habis. Di sini saya punya apa ini? Bor ya. Ini bornya bisa dua arah ya, bolak-balik kiri atau ke kanan juga bisa. Jadi saya belinya yang ada setelannya, jadi bisa buat membuka bor juga ya. Kalau misalnya malas buka pakai yang manual, pakai bor ini juga bisa pakai buat pakai buka baut. Selanjutnya saya punya ini multitester ini juga jam terbangnya sangat tinggi ya, apalagi di kelistrikan. Saya biasanya digunakan untuk menservis kelistrikan motor atau menservis elektronik ya, karena di sini saya juga lumayan sedikit mengerti tentang elektronik. Jadi saya beli ini yang digitalnya, namanya digital multitester Acer. Ini udah standar ya. Selanjutnya saya punya ini coba. Ini namanya juga tracker bearing. Jadi untuk melepas bearing itu lebih mudah pakai tracker ini. Ini biasa digunakan ketika kita mencoba melepas bearing spesial yang ada di CVT ya. Itu kalau nggak pakai tracker ini nggak bakalan bisa melepas bearing spesialnya. Ini saya beli di Shopee ya, harganya sekitar 130-an satu paket. Selanjutnya di dalam box ini namanya apa ya? Oh, ternyata alat pengukur tekanan bahan bakar. Ini dari Tech Hero. Ini fungsinya untuk mengukur tekanan bahan bakar dari full pump. Misalnya ada kerusakan motor injeksi, biasanya itu yang sering terjadi, itu motor kurang ini responsif, bisa jadi di full pumpnya yang lemah. Jadi kita ukurnya pakai ini namanya apa ya, pressure gauge atau pengukur tekanan bahan bakar. Selanjutnya kita punya kunci busi. Ini buat motor sport, ini buat motor matic atau bebek. Ini juga saya beli tambal ban tubeless ya. Kalau tambal ban sekarang kan ada ban tubeless sama ban biasa. Ini biasanya banyak yang kena paku, bisa ditambal pakai ini ban tubelessnya, atau bisa dikasih cairan anti bocor ini. Dan yang terakhir saya punya gergaji Magic. Ini bisa digunakan untuk kayu yang besar ini ya, itu buat bisa digergaji pakai kayu. Gergaji kayu yang kecil ini ada 5 biji ya, 5 ya. Itu buat gergaji aluminium bisa, buat gergaji besi juga bisa. Jadi ini multifungsi, dan ini saya sangat senang kalau menggunakan gergaji ini ya, karena cepat buat gergaji kayu ataupun besi. Oke, begitu saja ya. Tadi yang belum itu tang buaya ya. Tang buaya itu saya udah punya, cuman nggak tahu taruhnya di mana, jadi saya nggak review. Itu juga penting ya tang buaya buat memegang yang besar. Udah.
Saya kira ini cukup ya, karena tidak bisa saya review semua alat-alat saya, masih banyak yang di luar. Jadi ini udah malam, jadi saya biarin aja lah, lain kali kita review alat-alatnya. Oke, untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sudah subscribe bisa mendapatkan pahala, amin, dan bisa dipermudah segala urusannya. Oke, terima kasih, bye.